Selamat pagi. Ya, masih semangat ya? Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu agar lebih semangat. Ya, silakan. Saya minta ketua kelas saja ya yang memimpin teman-temannya untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan, Sodip. Kita mulai dulu dengan motivasi dari saya. Gimana? Mau ya? Ya, bagus sekali, semangat. Nah, kata-kata motivasi saya pagi hari ini, seperti biasa, saya mulai dengan motivasi, adalah sebentuk kalimat yang memiliki makna. Seperti ini. Kita adalah orang-orang aneh yang mencoba menjadi unik, kemudian berkembang menjadi istimewa. Nah, kira-kira tahu nggak apa maknanya itu? Oke, tidak harus sekarang, kalian ungkapkan, simpan dalam hati, jadikan itu sebuah dorongan agar kalian bisa lebih semangat. Oke, nah di situ seperti biasa, iya, sebagai pengulangan pembelajaran kita sebelumnya dan penghantar juga untuk pembelajaran kita selanjutnya, kalian dapat melihat di LKPD 1, nah di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang saya akan baca secara lisan, kalian coba di situ jawab ya. 3 pertanyaan dulu kita mulai. 3 pertanyaan dulu sebagai persepsi atau pengulangan pembelajaran kita pada hari ini. Tahapan yang bukan termasuk ke dalam tahap proses produksi adalah A. Pembahanan, B. Pembentukan, C. Perancangan, D. Perakitan, dan E. Sentuhan akhir. Yang mana kira-kira yang bukan termasuk proses produksi? Silakan. Dede. C. Perancangan. Iya, betul sekali. Perancangan. Kali ini kita akan masuk ke tahap finishing atau sentuhan akhir. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, tujuan pembelajaran kita itu agar anak didik sekalian mampu menuliskan daftar aktivitas tahap finishing. Jadi tahap-tahapnya nanti saya harap melalui pengerjaan LKPD dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita ini. Lalu yang kedua, tujuan kita belajar hari ini agar kalian mampu menulis rincian tahapan finishing. Nah, yang ketiga, memetakan konsep finishing sesuai dengan produk yang dibuat. Lalu yang keempat, nah ini berkenaan dengan praktiknya, yaitu melaksanakan tahap finishing. Lalu yang kelima itu menyesuaikan kebutuhan bahan dan alat. Kita masuk ke pembelajaran inti. Ya, sebelum itu saya ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Ya, nah ini dia. Coba kalian perhatikan. Nah, masih ingat kalian dengan gambar ini? Ini adalah contoh karya yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Dari sketsa, lalu apa ini? Gambar apa namanya ini? Iya, gambar rancangan, sampai pada akhirnya terbentuklah huruf 3 dimensi. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kali ini kita akan memberikan sentuhan akhir pada karya ini. Baik, yang pertama, apakah fungsi bahan dan alat dalam finishing kerajinan huruf 3 dimensi yang kalian sudah buat? Siapa? Ya, silakan Faisal. Untuk pembantu atau pelengkap dan membantu dalam menyiapkan huruf 3 dimensi yang akan mencapai tahap atau finishing. Nah, jadi kalau kalian perhatikan lagi LKPD itu, nah di LKPD kedua kalian diminta untuk tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin dari hasil pengalamanmu melakukan kegiatan belajar hari ini dalam kolom LKPD 2 tersebut. Dasar bertanya kan apa? Apalagi? Dasar bertanya itu menggunakan kata tanya. Apa
bagaimana, mengapa, siapa, di mana. Saya kasih tunjuk di PowerPoint-nya. Nah, ini kasih contoh bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatanmu ini bisa kamu rumuskan. Boleh saja nanti kalian tanya, bagaimana trik untuk melakukan finishing seperti contoh gambar. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang kalian cantumkan di dalam LKPD 2 tersebut. Nah, jadi saya akan periksa dulu kelengkapan bahan dan alat. Pensil, ada yang bawa pensil? Coba dulu diangkat sajalah supaya saya bisa melihat semua. Selanjutnya, penghapus. Iya, bagus. Saya akan memberikan beberapa contoh untuk memberikan inspirasi kepada kalian dalam memberikan sentuhan akhir. Ini contohnya ya, kalau misalnya mau dimodifikasi pun boleh. Ya, boleh dimodifikasi, bagus. Boleh. Dan kelompok lain pun boleh mengadopsi ini ya, tidak harus yang dengan kata jua. Boleh. Selanjutnya, untuk inspirasi kalian, ini kata peleng. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, ya. Ini dia contohnya. Nah, ini ornamen pak-pak sebenarnya ini yang menghiasi permukaan dari huruf 3 dimensinya. Jadi selain kata-katanya adalah kata-kata yang mengangkat budaya lokal, yaitu bahasa pak-pak, juga ornamen yang menghiasi bentuk dari huruf tersebut. Kalian catat waktu pengerjaan yang kalian lakukan. Nah, boleh Sinola contohnya ini di kelompok ini sebagai pemantaunya. Kira-kira berapa lama ini selesai dibuat mereka ini, dicatatnya di bagian ini. Kan ada 3 bagian di situ kan, Nola kan? Ya. Boleh. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Saya akan memantau kegiatan kalian sekarang. Ya, gimana kira-kira? Sulit desainnya? Ini nanti ini kan kalau bisa agak lebih besar apa dot atau titik-titiknya ini. Apa yang cocok kira-kira warnanya? Apakah tetap hitam atau mau kalian rubah warnanya? Boleh ya. Tidak harus seperti ini. Ya, silakan dilanjutkan. Oh, ditambah satu lagi kan? Ini coba nanti tambah refleksi. Tapi nanti itu setelah ini kan, bukan presentasi. Silakan kalau menang yang lain sambil menegakkan, sambil diperhatikan. Nanti berikan pertanyaan kepada mereka. Boleh dari hasil pengamatanmu yang tiba-tiba kamu dapat atau dari pertanyaan yang sudah kamu dapat. Silakan kelompok menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sekalian. Ada daftar pertanyaan siswa. Kami dari kelompok 6, anggota kelompok yaitu saya sendiri Laura Kasiamani, dan yang kedua Seliliani, Denisa, dan Lapsiana Dita. Reproduksi produk yang sentuhan akhir atau finishing. Rumusan pertanyaan dari kelompok kami yaitu mengapa finishing sangat penting terhadap pembentukan huruf 3 dimensi, dan yang kedua apa saja tahap pelaksanaan atau perancangan finishing. Ke LKPD 3, tabel penyusunan jadwal. Oh, sebentar Nola. Itu total pengerjaannya berapa? Tadi sudah dibaca. 18 menit. 18 menit sampai selesai finishing ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu tadi presentasi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Boleh kalian gunakan LKPD-nya. Baik, silakan Didi. Saya bernama Deding Palangkat dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana kalian bisa secepat itu dalam finishing.
menjawab pertanyaan dari Dede Iqbal Langkat. Bagaimana kami bisa melakukan tahap finishing dengan secepat itu? Pertama, mengunting bagian-bagian kertas kardus yang belum rapi. Karena mungkin kami hanya ada 4, tapi huruf kami juga terbilang sangat sedikit, yaitu hanya ada 4 dan pas untuk huruf masing-masing, sehingga kami dapat mengerjakannya hanya dalam 3 menit. Dan yang kedua, melapisi permukaan bidang huruf 3 dimensi menggunakan cat dasar. Kami membutuhkan 10 menit karena menggunakan cat juga butuh banyak waktu. Apalagi yang pertama mencampur catnya dan yang kedua menggabungkan catnya sehingga dapat menghasilkan huruf yang sudah dicat. Yang ketiga, menutupi bagian-bagian bidang yang masih memperlihatkan bahan dasar kardus. Tentu saja itu hanya membutuhkan 5 menit karena hanya tinggal menutupi. Apa sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mana yang lain boleh? Berdasarkan SKPD pertanyaan ini. Tadi sudah pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana ya? PD ya kan? Jawab bagaimana? Ada yang lain menggunakan kata-kata yang lain? Coba apa? Tidak perlu malu-malu atau ini perlu lagi? Sudah? Ada yang ingin menambahkan? Satu lagi pertanyaan. Gimana Yobel? Yobel itu sepertinya siap dan cuma ragu-ragu. Ya silakan Yobel, silakan Pak. Saya Yobel Santuri dari Kota. Ini Yobel, karena kan ada ke belakang kamu jadi Ingin bertanya yaitu tentang apa fungsi di tahapan finishing. Maksudnya apa fungsi tahap finishing itu? ya. Ya, bagaimana? Menjawab pertanyaan Yobel Santuri. Fungsi tahapan finishing itu yaitu untuk memperbagus karya 3 dimensi, karena tanpa ada finishing karya 3 dimensi ini tampak seperti tidak hidup atau layaknya tidak seperti karya 3 dimensi. Jadi fungsi finishing ini untuk menambahkan keindahan dan untuk membuat karyanya menjadi lebih hidup atau lebih sangat berwarna. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mulai. Tambah lagi seperti tadi kita lihat gambar kan, waktu dia masih berbentuk mentah, masih berbentuk kardus. Nah ini kan masih belum enak dilihat. Nah, dia masih nampak bahan bekasnya itu. Kalau udah seperti ini jauh lebih baik dibandingkan tahapan yang sebelumnya atau tampilan. Ya, saya rasa itu saja ya, supaya tidak memakan waktu juga. Silakan kelola untuk. Baik, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke. Nah ini untuk pembelajaran berikutnya, saya minta kalian itu menyiapkan bahan dan alat untuk membuat, ini kan sudah selesai nanti dicat. Nah nanti kita akan membuat pajangannya, alasnya, gitu ya. Jadi nanti kalian saya minta untuk menyiapkan bahan kertas kardus, yang nanti disimpan saja ke kantor ya, susun rapi kita simpan ke ruangan. Lalu cutter atau pisau dan lem Korea atau lem G atau lem setan, lalu pensil dan penggaris. Itulah yang nanti perlu kalian sediakan minggu depan agar kalian bisa memberdirikan atau memajang karya huruf 3 dimensi ini secara bersamaan, membentuk kata yang sudah kalian sepakati bersama. Nah saya kira itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, dan karena masih mau berlanjut lagi ke pembelajaran berikutnya, saya rasa sekian dan terima kasih. Oke.